Elbow joint jauh lebih kompleks daripada sendi hingga joint lain yang sederhana. Elbow joint terdiri atas 3 sendi yaitu humerulnar joint, humeroradial joint, dan proximal radioulnar joint. Ketiga sendi tersebut dibungkus oleh kapsul sendi yang sama. Tulang yang membentuk elbow dan forearm adalah os humerus bagian distal, os radius, dan os ulna. Elbow joint diperkuat oleh ligamen kolateral radial atau lateral dan ligamen kolateral ulnar atau medial, serta ligamen anulare. Ligamen kolateral lateral terdiri atas 1. Serabut anterior yang memperkuat ligamen anular ke arah anterior. 2. Serabut intermediate yang memperkuat ligamen anular ke arah posterior. 3. Serabut posterior. Ligamen kolateral medial terdiri atas 1. Serabut anterior yang memperkuat ligamen anular. 2. Serabut intermediate yang paling kuat. 3. Serabut posterior atau ligamen babinet diperkuat oleh serabut transvers dari ligamen coopers. Elbow joint dan forearm terdiri atas 1. Humerulnar joint. Humerulnar joint merupakan sendi berbentuk true hinge atau neck cell dengan troklea humeri yang ovular bersendi dengan fossa trochlearis ulna. Permukaan troklea humeri menghadap ke arah anterior dan bawah membentuk sudut 45 derajat dari shaft humeri. Fossa trochlearis ulna menghadap ke atas dan anterior membentuk sudut 45 dari ulna. Pada umumnya, bagian anterior sulcus trochlearis nampak berjalan vertikal, tetapi pada bagian posterior nampak berjalan oblique ke arah distal lateral, sehingga pada saat ekstensi penuh akan terbentuk carrying angle pada lengan, normalnya 15 derajat. Gerak utama pada sendi ini adalah fleksi dan ekstensi, fossa yang konkav slide dalam arah yang sama dengan gerak ulna. Sendi ini paling stabil pada close back position ekstensi elbow. Untuk mencapai ROM penuh, maka gerak fleksi selalu disertai varus angulasi atau lateral slide, dan gerak ekstensi selalu disertai valgus angulasi atau medial slide. Gerak arthrokinematika pada humerulnar joint adalah gerak slide mengikuti gerak angular tulang. Gerak arthrokinetika humerulnar joint yaitu pada gerak fleksi, maka gerak arthrokinematikanya slide ke distal ke anterior 45 derajat, pada gerak ekstensi, slide ke proximal ke posterior 45 derajat. Gerak varus angulasi akan slide ke lateral, dan gerak valgus angulasi akan slide ke medial. 2. Humeroradial joint. Humeroradial joint dibentuk antara capitulum humeri yang berbentuk spherical dengan ujung proximal radius atau fovea capitulum radi. Sendi ini berbentuk hinge pivot joint. Humeroradial joint memberikan kontribusi terhadap gerak fleksi dan ekstensi elbow. Pada saat pronasi dan supinasi lengan bawah, caput radi mengalami spin terhadap capitulum humeri. Pada arthrokinematika, permukaan caput radi yang konkav akan slide dalam arah yang sama dengan gerakan tulang. Arthrokinematika humeroradial joint yaitu gerak fleksi slide ke anterior, ekstensi slide ke posterior, gerak pronasi supinasi. Gerak arthrokinematikanya adalah spin. 3. Proximal radioulnar joint. Sendi ini dibentuk oleh fossa radialis ulna yang bersendi dengan caput radi. Sendi ini merupakan uniaxial pivot joint yang terbungkus dalam kapsul elbow joint. Proximal radioulnar joint diperkuat oleh ligamen anulare radi yang dibantu oleh serabut anterior ligamen kolateral medial dan lateral. Karena tergolong uniaxial pivot joint, maka proximal radioulnar joint berperan besar terhadap gerak pronasi supinasi lengan bawah. Radius bergerak menyilang di atas ulna saat pronasi. Pada saat gerak pronasi supinasi, caput radi yang berbentuk
konveks akan bergerak terhadap fossa radialis ulna yang konkav sehingga arah slide berlawanan arah dengan gerakan tulang. Gerak pronasi akan slide ke posterior dan gerak supinasi akan slide ke anterior. 4. Distal radio-ulnar joint. Distal radio-ulnar joint dibentuk oleh fossa ulnaris radi yang bersendi dengan cabut ulna. Sendi ini bergerak secara simultan dengan proximal radio-ulnar joint. Saat gerak pronasi supinasi, fossa ulnaris radi yang konkav bergerak slide dalam arah yang sama dengan gerak tulang. Arthrokinematika distal radio-ulnar joint, yaitu gerak pronasi gerak arthrokinematikanya anterior dan gerak supinasi arthrokinematikanya ke posterior. 5. Pit radio-ulnar joint. Pit radio-ulnar joint tergolong ke dalam syndesmosis, yaitu jaringan fibrous padat yang mengikat kedua buah tulang. Pit radio-ulnar diikat oleh jaringan fibrous, yaitu membrana interosseous. Pit radio-ulnar joint berpartisipasi dalam gerakan pronasi supinasi lengan bawah. 6. Otot-otot elbow. Otot-otot flexor elbow adalah 1. Otot brachialis, otot one joint yang berpartisipasi dalam semua aktivitas fleksi elbow, tidak dipengaruhi oleh posisi lengan bawah. 2. Otot biceps brachii, otot two joint yang berperan besar dalam fleksi elbow saat lengan bawah supinasi. 3. Otot brachioradialis, berfungsi utama dalam stabilisasi elbow, berperan dalam fleksi elbow saat di posisi lengan bawah. Otot-otot ekstensor elbow adalah 1. Triceps brachii, otot two joint yang memiliki 3 cabut origo, berperan besar dalam ekstensi elbow, membantu ekstensi shoulder. 2. Anconeus, otot ini membantu ekstensi elbow dan berperan sebagai stabilisasi selama supinasi dan pronasi. Otot-otot supinator lengan bawah yaitu 1. Supinator, sangat berperan dalam gerak supinasi dan sebagai stabilitas elbow bagian lateral. 2. Biceps brachii, otot-otot pronator lengan bawah, yaitu 1. Otot pronator teres, otot ini menghasilkan gerak pronasi lengan bawah dan sebagai stabilisasi proximal radio-ulnar joint. 2. Otot pronator quadratus, otot yang bekerja aktif selama aktivitas pronasi lengan bawah. Otot-otot wrist joint dan tangan yang berorigo di regio elbow atau epicondylus medial dan lateral humeri, berperan dalam stabilisasi elbow dan sedikit memberikan kontribusi terhadap gerakan elbow. 7. Penghambat gerakan. Pada akhir gerak pasif fleksi, prosesus coronoideus ulna akan kontak dengan fossa coronoideus humeri, cabut radi akan kontak dengan fossa radialis humeri, ditambah pula ketegangan kapsul bagian posterior. Pada gerak aktif fleksi, hambatan gerak dihasilkan oleh pertemuan otot bagian anterior lengan atas biceps brachii dengan otot bagian anterior lengan bawah otot flexor wrist. Pada akhir gerak aktif dan pasif ekstensi elbow, prosesus olecranon akan kontak dengan fossa olecranon humeri, ditambah dengan ketegangan kapsul bagian anterior. Pada akhir gerak supinasi, terjadi ketegangan membran interosseous, kapsul bagian anterior, dan ligamen anulare radi. Gerak pronasi secara mekanikal dihambat oleh gerak radius yang menyilang di atas ulna dan kontak melawan ulna.